Di antara tuduhan terhadap Islam yang paling aneh namun uniknya sering diulang-ulang adalah yaitu dikatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu hitam, Ka'bah atau Hajar Aswad. Tuduhan ngawur ini bahkan dibantah bukan hanya oleh kalangan muslim tentunya, tetapi juga bahkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tentu saja tuduhan ini sama sekali tidak benar, karena secara teori dan prakteknya umat Islam tidak pernah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat diagungkan oleh umat Islam, tak secuil pun mereka meletakkan sifat ketuhanan kepada sang nabi, apalagi kepada seonggok benda. Makanya ketika awal Rasul Muhammad SAW diutus, di antara surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Quraisy. Di sana ada ayat yang berbunyi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kalian menyembah Tuhannya pemilik rumah ini. Para ulama tafsir menjelaskan penegasan dalam ayat ini agar supaya orang-orang Quraisy tidak mengira bahwa Muhammad itu rukuk dan sujud kepada berhala-berhala yang pada masa itu memang berada di sekeliling Ka'bah. Fungsi Ka'bah bagi umat Islam hanyalah sebagai pemersatu, dan masalah penggunaan kiblat atau arah menghadap dalam ibadah itu juga digunakan oleh agama-agama samawi, bahkan sampai hari ini juga tercatat dalam Injil. Misalnya disebutkan dalam Mazmur 5 ayat 8, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau." Di antara bukti-bukti yang paling nyata, yang orang awam sekalipun langsung mengetahui bahwa mustahil umat Islam itu menyembah batu hitam atau menyembah kiblatnya, adalah riwayat dalam sirah atau sejarah, para muadzin-muadzin itu mengumandangkan azan itu dengan menaiki Ka'bah. Kalau umat Islam menyembah batu tersebut, sangat tidak sopan Tuhannya dinaikin. Kemudian selanjutnya, bahwa kiblat umat Islam itu awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi kemudian diubah menghadap Masjidil Haram sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka sejak turun ayat ini, umat Islam yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, mereka sholat dan berdoa menghadap ke Masjidil Haram. Yang selanjutnya, Ka'bah itu berkali-kali dibongkar dan direnovasi. Bahkan nanti di akhir zaman disebutkan dalam hadis bahwa Ka'bah itu akan hancur. Dan umat Islam tidak ada yang khawatir. Kenapa? Karena mereka tahu itu hanyalah bangunan. Hanya kemudian bangunan itu mulia karena dia adalah bagian daripada syiar atau simbol dalam agama Islam. Yang selanjutnya, tidak tepat juga dikatakan bahwa Ka'bah itu batu hitam. Yang warna hitam itu adalah kiswahnya, kain pembungkusnya. Kalau hari ini kiswah itu berwarna hitam, dahulu kiswah itu berwarna-warni. Dulu pernah berwarna merah, pernah juga berwarna putih, pernah berwarna hijau, bahkan pernah bercorak warna-warni. Dan kemudian hari ini oleh pemerintah Saudi dipilih warna hitam. Kalau ini maksud dengan batu hitam itu adalah Hajar Aswad, lebih ngawur lagi. Kenapa? Karena Hajar Aswad yang sekarang itu sebagian besarnya sudah tidak asli. Umat Islam semuanya sudah tahu kalau hari ini Hajar Aswad itu hanyalah pecahan-pecahan kecil. Karena pernah di tahun 930 batu hitam Hajar Aswad itu hilang, dicuri oleh satu kelompok sekte sesat. Tapi kemudian dikembalikan sisa kepingan-kepingan kecil yang hari ini kemudian disatukan dengan bahan tertentu. Dalam sejarahnya, umat Islam pernah beribadah di Tanah Suci tanpa adanya batu hitam tersebut selama 21 tahun. Dan itu nggak masalah. Dan tentang Hajar Aswad, tidak ada umat Islam yang menyembahnya. Sayyidina Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Sungguh aku tahu engkau ini wahai Hajar Aswad hanyalah seonggok batu, tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah pernah menciummu, aku tidak akan sudi menciummu. Maka umat Islam yang mencium Hajar Aswad itu semata-mata karena pernah melihat nabinya dahulu mencium Hajar Aswad. Sebatas itu saja. Yang selanjutnya, mencium, mengagungkan itu tidak berarti menyembah. Sebelum menuduh umat Islam bahwa mencium itu berarti menyembah, silahkan tuduh orang-orang Yahudi yang mencium tembok ratapan. Atau mungkin kalangan orang-orang Nasrani yang mencium patung. Bahkan kalau umat Islam dituduh menyembah batu, dalam Injil sendiri pun banyak disebutkan tentang istilah batu. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini.